Dinda Singaraja Radio Barong 102 FM. Hai, selamat sore fans setia Radio Barong. Balik lagi nih sama Rina di sini di acara Suara Anak Muda. Nah, kira-kira kali ini kita kedatangan bintang tamu siapa ya? Kebetulan banget nih bintang tamunya udah ada di depannya Rina langsung. Selamat sore kakak. Selamat sore. Oke, kak bisa perkenalan dulu nggak? Namanya siapa, dari mana? Oke, perkenalkan nama aku Edi Sukarma, Kak Edi Sukarma. Bisa dipanggil Edi, asalnya dari Singaraja. Dari Singaraja. Iya. Oke, Kak Edi ini masih mahasiswa atau gimana kak? Hitungannya masih mahasiswa, profesi dokter. Ya. Wow, keren banget ya. Nah, jadi sebentar lagi kita bakal membahas tentang kualitas dan prioritas. So, buat fans setia Radio Barong yang mau bertanya-tanya, yang mau sharing bareng kita, langsung aja DM Radio Barong FM atau kamu langsung aja hubungi di nomor 081558102102. Sebelum lanjut, seperti biasa, Rina puterin dulu lagu spesial buat kamu. Enjoy! Oke, kita jeda 2 lagu dulu ya. Oke, Biar enggak nervous aku. Pasti Edi udah sering diundang-undang gitu ya? ya podcast. Kalau radio baru ini. Oh, baru ini pertama Radio, kali. kalau podcast di Uniksa sering. Waktu RRI itu nggak jadi ya? Belum, Oh, belum ya? Ya mungkin minggu depan kalau Mungkin habis ini deh kayaknya. gimana? Nanti abis ya ini kan menceritakan masa kecilnya gitu kan ya. Pokoknya dibuat berangkai ceritanya. Siap. Habis itu baru nanti aku mau buat video di luar on air ini. Pesan-pesannya diundang ke sini. Berarti Edi tuh emang dari dulu, dari kecil tuh emang cita-citanya dokter. Iya, kalau dari SMP sih udah cita-cita. Dari kecil juga bisa. Oh gitu. Apa sih yang menginspirasi Edi untuk jadi dokter? Kalau yang menginspirasi itu karena dokter tuh selain bekerja gitu kan juga berbuat kebaikan kayak ya itu nama-nama pahala. Oh gitu. Saya dulu kan orang pasti takut sama dokter kan. Aku Ya, sama tentara polisi itu ya. Sama dokter mana? Ya karena aku takut gitu dulu kan biasanya kalau anak kecil tuh takutnya tuh sama dokter tuh takut. Berarti dari kecil tuh emang udah ada planning berarti ya dia. Ya tapi kayak belum direstui sama orang tua karena biaya kan dilihat sama belum ada yang dokter di keluarga besarnya kan dari Belum ada, berarti ibu baru bapak Edi. gitu. Wah keren banget dong. Kayak dari dulu belum ada. Wih, Bener. Malian apa lah itu nggak ada kayak. oke, terus akhirnya gimana tuh? Kok bisa jadinya ke dokter Edi? Nanti jadi. Oh iya, oke. Nggak dikasih lu bedah. Dulu dapat beasiswa hukum S1 hukum di Mahendra Data sampai lulus karena lomba cerdas cermat agama kan. Habis itu baru ya kayak orang tua dah apa nih hukum gitu cuma siapa hukum gitu. Dia lah siapa dihukum. Terus Ya itu dah kayak yang lain deh kayak ya kedokteran. nggak, padahal kan awalnya tuh nggak dikasih gitu ya. Iya dulu tuh kayak pesimis semua dari nenek. Soalnya dulu kan nenek jualan di pasar. Dulu pingin mau jadi dokter dari SD rasanya. Oh, nenek atau Edinya? Aku. Oh gitu. Terus nenek tuh lihat ada satu dagangan orang anaknya jadi dokter. Tapi nggak bisa lanjutin gara-gara biaya dan memang susah itu kan. Berarti takut gitu ya. Iya, dan itu dagang emas. Nenek aku dagang sembako kan. Oh gitu. Tiga kali itu kayak oh, Iya sih, itu yang buat trauma. nggak bisa. Kalau ibu aku dari dulu di pasar, Aku juga sempet sih Anak di pasar. Baru nyoba ke PNS kan lumayan. Berarti guru ya ibu bapak ya? PNS dinas pendapatan sama dinas koperasi bapak
Iya, awalnya disuruh nyari stand. Pasti banyak cerita di sini. Banyak. Aku malah bingung kalau sama narasumber yang waktu ini kayak Apa tuh? dia ngajar TK kan, Hmm. ngasihin sosialisasi tentang TK. Terus aku tanya, kalau biasanya anak TK itu kan banyak struggle-nya. Selain dia masih kecil, dia kan masih suka bermain. Nah, kalau dia dikasih materi-materi berat itu apa enggak apa ya, susah gitu? Enggak gitu. Terus aku bingung nyari apa lagi ya. Terus pernah nggak ada kejadian mungkin di TK yang anaknya nggak disiplin atau apa? Nggak ada. Aku malah waktu TK nggak mau masuk. Gara-gara dulu waktu pertama TK karena umurnya udah agak besar ya, masih TK langsung 0 besar. Dan itu disuruh hitung-hitungan nggak mau masuk kayak nggak mau masuk gitu sampai dipaksa masuk. Aku malah mendahului tas sekolah Oh. TK. Di TK tuh aku 4 tahun dari playground. Aku Harusnya jadinya nggak boleh. 2,5. Terus, Itu udah kan langsung TK 0 besar. Habis itu awalnya kok kayak susah pelajarannya. Ingat nih kayak nggak mau masuk, susah pelajarannya gitu-gitu tak ulang gitu. pagi-pagi tuh. Nggak mau masuk, susah pelajaran. Nah, habis itu baru diajak ngomong kepala sekolah ya. Ini bisa dari 0 kecil dulu ya. Karena ini nggak mau masuk gitu. Dari 0 kecil. Oh ya, senang kan saya. Terus tuh sampai pindah-pindah sekolah. Itu waktu TK aja atau SD juga? Nah, waktu TK aja. Waktu SD ya normal sih. Lucu banget ternyata. Ingat nih kayak susah-susah pelajarannya gitu. Kalau aku dulu seneng banget sekolah karena kan mainan TK. Gara-gara Ya, itu ada udah sih. hitung-hitungan nih. Pokoknya Iya cuma sih, padahal cuma ada. ngitung gua apalah. Iya. Tapi yang lain tak lihat mainan. Gimana ya kalau kalian ditemuin sama guru TK-nya ya? Ya ada yang ketemu di rumah sakit ketemu. Oh masa? Wih. Ingetin. Dan guru matematika aku itu ingat kali waktu olimpiade matematika kan dulu di SD ada dekat rumah sakit SD 347 dok. Oh iya. Terus dagangannya tuh di samping Mall Utama tuh dulu waktu. Habis itu udah kayaknya ini deh dagangnya dulu kita ke sana tak sampai. Oh ya benar. Manggil, wih siapa nih? Terus dibaca dah gini apa namanya tuh. Jadi Soekarno dokter muda. Wih inget dah kayak pengalaman dulu tuh. Masih diingat. Mau dikasih uang 100.000 zaman dulu. Kalau ulangan UN-nya 100, tapi ternyata salah satu. Wih, lagi satu banget. Wih, kamu yang nak jadi dapat uang 100.000. Ya, sampai Dulu tuh diinget ya. 100.000. Sampai sekarang masih diinget ya. Seru. Habis lagi nyanyi baru kita ngobrol. Oke. Kenal sama Chandra nggak? Chandra siapa? Chandra Wijaya. Kenal. Ini dah Chandra rumahnya. Itu siapa yang tadi? Ibu bapak Chandra. Oh, gimana sekarang? Chandra Wijaya yang suka reptil kan? Suka reptil ya? Ular. Iya. Iya kan? Di mana dia sekarang? Di Kuliahnya? Mana dia? Bukan ya? bukan, dia sempat ngulang, jadi dia ngulang baru semester 1 gitu. Oh, Sekarang di mana sih tuh yang sekolah ini? Oh, di Yayasan Dana Punia. oh dan apa? STKIP ya? Ah, Ya. itu dulu. Sekarang. Oh dulu ya? Tetap di sekarang, dulu di apa gitu mungkin sempat berhenti, jadinya sekarang dilanjutkan. Tapi ngulang lagi gitu. Karena dulu sibuk dia kerja. Sekilas kelihatan di IG gitu kan katanya. Berarti sama Chandra tuh satu SMA ya? SMP SMA. Oh, SMP. Ya SMP SMA. SMP 2.
Dari kawasan Pantai Indah Singaraja, Radio Barong 102 FM. Yeay, balik lagi sama Rina dan juga ada Kak Edi di sini ya. Nah, udah siap belum Kak? Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih. Oke, siap. Oke, siap. Oke, Kak Edi, boleh tahu nggak cerita masa kecilnya Kak Edi sampai sekarang tuh udah jadi dokter gitu? Iya. Boleh cerita nggak, emang dari dulu suka belajar atau gimana tuh Kak? Oke, kalau diceritakan dari kecil itu banyak kenangan ya. Karena kecil aku di pasar, kedua orang tuaku dari nenek kakek itu di pasar berjualan, jualan sembako. Ibu dulunya di pasar, tapi sekarang sudah jadi PNS di pemerintah Buleleng. Nah dulu awalnya kayak dari kecil TK itu masih diantar jemput kakek gitu, sampai dari TK kayak selesai dari TK itu langsung ke pasar, dah bantu ibu jualan, bantu. Oh, berarti pulang sekolah ya? Ya, tidur bentar, makan bentar, disuruh belanja, disuruh nyari barang kayak gitu dulu. Berarti dari TK udah produktif dong ya? Karena paksaan ya awalnya. Oke, kayak terus jalan ya dari kiosnya sampai ke distributor ya yang terdekat kayak gitu, bawa barang banyak gitu. Oke, kan tuh dari TK tuh udah diperkenalkan sama jualan gitu ya. Iya. Nah, kenapa kok bisa langsung ke dokter nih? Nah, Akhirnya mungkin ke pengusaha gitu ya, mungkin ada usaha-usaha gitu kan. Nah, gimana sih ceritanya tuh Kak? Nah kalau awalnya sih memang dari kecil, kalau di TK atau SD pun cita-cita yang terkenal tuh paling dokter, pilot, tentara, polisi gitu ya. Kalau notaris dan lain sebagainya itu mungkin jarang diketahui kayak gitu. Atau pengusaha kayak jarang diketahui. Dari sana lah, kok kayak dokter keren gitu, kayak bisa nyembuhin orang, bisa membantu juga. Terus kayak pakaiannya pakai jas kayak keren aja gitu. Dari sana awalnya tertarik dengan dokter, terus bisa bantu orang banyak kayak gitu. Dari sana berawalnya. Nah, terus itu terbentuknya emang udah niat banget, oh ya udah deh kayaknya nih mau jadi dokter itu pas masih kecil atau emang udah SMP, SMA gitu? Nah, kalau yakinnya jadi dokter kali waktu SMP menuju SMA sih. Kalau berarti kelas 3-an tuh ya? Ya, kelas 3-an tuh memilih untuk jadi atau berkuliah di kedokteran. Tapi sebelumnya banyak halangan atau rintangan terkait dengan restu atau persetujuan kayak gitulah. Karena yang seperti kita ketahui, kalau dari dulu kali kalau kuliah kedokteran tuh pasti yang pertama tuh dinaik biaya gitu. Karena dulu waktu kecil, waktu di pasar, waktu nenek masih berjualan kayak gitu, ada di salah satu kios itu ada anaknya yang masuk kedokteran. Dan itu diceritakan kayak biayanya banyak kayak gitu, terus pelajarannya sangat susah, dan sampai dia akhirnya nggak lulus kedokteran kalau seingat aku waktu itu kayak gitu, karena banyak trouble dan lain sebagainya. Nah dari sana dah kayak kedokteran tuh susah gitu di pandangan orang-orang di sana kayak gitu. Nah apalagi di keluarga besar aku, dari keluarga besar ibu, keluarga besar bapak gitu, belum ada yang jadi dokter gitu, satupun gitu dari garis keturunan yang masih ada sekarang gitu, belum ada. Nah dari sana lah yakin jadi dokter, gimana biayanya kayak gitu, gimana nanti kelanjutannya dari materi atau lain sebagainya, dari pembelajarannya kayak gitu. Dari sana lah kayak antara ragu juga milih kedokteran, dan akunya ragu, orang tuanya ragu gitu kan juga jadinya. Sama-sama ragu gitu ya. Iya, tapi pingin gitu untuk supaya ada ya dokter, dan gitu. Memang cita-cita dari kecil dokter kayak gitu sih. Wah, keren banget. Nah terus kalau masa kecilnya Kak Edi di SD itu emang suka ikut lomba-lomba gitu, atau baru-baru SMP atau pas SMA tuh baru ikut-ikut lomba gitu? Oke, kalau di SD ya lumayan sering ke lomba. Kalau di SD itu aku ikut lombanya lomba IPA dulu, Olimpiade IPA gitu, Olimpiade Matematika, dan
lomba cerdas cermat agama. Itu aja, 3 itu aja. Oh, itu yang paling sering ya? Iya, yang berarti paling sering. Itu pertama kali ikut lomba kelas berapa dong berarti Kak? Pertama kali ikut lomba kalau nggak salah sih kelas 2. Oh, kelas 2 SD. Dan itu lomba pertamanya lomba LCC agama dulu, lomba cerdas cermat agama. Karena nggak tahu ya, mungkin karena dilihat waktu pelajaran agama bisa jawab atau mau mengikuti dengan baik gitu. Nah, Di sana dididik untuk pembelajaran agama, filsafat atau lain sebagainya wih. dari gurunya. Oh ternyata dicoba lomba cerdas cermat agama tingkat kecamatan dulu, ya menang gitu, terus lanjut ke kabupaten, ya Stungkara juga menang sampai provinsi dulu. Wow, keren banget. Masih ingat nggak soalnya? Enggak ya? Lumayan. Oh, masih ingat Iya. soalnya. Ya ampun, berarti udah dari berapa tahun yang lalu Iya. gitu ya? Agama, terus habis itu baru ya kelas 3 karena waktu olimpiade tuh kayak minimal kelas 3 deh. Oh gitu. Olimpiade Iya. baru ya guru IPA-nya nyobain ikut IPA matematika dulu. IPA matematika tuh IPA sampai provinsi, kalau matematika sampai kabupaten kalau. Berarti emang dari dulu kecintaannya Kak Edi itu belajar ya? Kalau dulunya kali enggak sih. Oh gitu. Kalau Terus dari kok TK kayak malah sampai- TK tuh yang aku ingat ya dari benda aku dulu waktu TK tuh malah disuruh masuk nak mau gitu, karena ingat kali satu kata-kata yang nak mau masuk tuh gara-gara susah pelajarannya. Wih, Karena dulu baru masuk kali itu umur 6 tahun kayaknya. Umur 6 tahun tuh langsung dimasukin TK 0 besar karena mungkin mungkin shock ya jadinya Iya. ya dari sana ya. TK 0 besar. Terus yang dulunya lihatnya kan teman-teman kok bermain, aku disuruh hitung-hitungan gitu Oh kan. gitu, merasa tidak adil gitu mungkin ya. Iya. Nah, Heeh. habis itu baru ngomong sama kepala sekolahnya, waktu itu orang tua aku yang kali 3 bulan kayaknya, kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak gitu. Karena enggak Berarti mau pakai gitu. dewasa gitu ya maksudnya ya. Habis itu baru diturunin lagi TK 0 kecil. Oh, Jadinya TK aku gitu. 2,5 tahun. Wow, luar biasa sih. Tapi kalau nggak ada itu nggak ada cerita Iya, kan. betul. Nah terus di SD, terus udah mulai tuh ikut lomba kelas 2. Di sana udah tertarik untuk di akademik gitu atau gimana? Ya, kalau di SD udah mulai tertarik di akademik. Itu berarti dari kelas 1 ya? Kelas 2 Kelas gitu 2. ya? Oh kelas 2. Ya. Nah pertama kali disuruh ikut lomba tuh emang bener-bener kan ada nih orang yang dia itu emang bukan sih tanpa belajar ya, dia tuh pinternya tuh mendengarkan gitu. Jadi yang satu nih emang harus baca buku banget. Nah kalau dulu Kak Edi gimana? Nah, kalau aku Pertama kali ikut dulu lomba persiapannya itu? pertama kali persiapan ikut lomba tuh diajarin oleh guru agama namanya Pak Kajeng. Wis Pak Kajang, siapa tahu Pak Kajang ngedengerin ya hari ini ya. Di SD 125, tapi aku SD 2 Banyumasri dulu. Oh SD 125. Ya, kan ada 125 kan ada kelas A, kelas B, Iya. kelas C. Aku kelas B-nya SD 2 Banyumasri. Gitu. Oh gitu. Oke, berarti itu kan yang di sebelah SMP 2 Ya, dekat pasar. Makanya setelah dulu jalan kaki, diantar dulu ke sekolah. Habis itu kalau pulangnya jalan ke pasar gitu. Oh Habis itu gitu. makan bentar, baru melanjutkan aktivitas di Wah, pasar. sangat produktif ya. produktif. Dari ya tapi kan terbiasa Iya, sibuk jadinya ya. iya. Nah terus lomba-lomba ada nggak kayak kan yang paling sering itu lomba agama, IPA sama Matematika dulu. matematika. Hmm. Terus apa yang membuat konsisten untuk oke deh aku ikut lomba, setiap ada lomba tuh ikut gitu? Apa karena diapresiasi dengan juara atau gimana? Betul. Kalau dulu pikiran aku kalau waktu lomba tuh karena terpacu juga, kayak waktu menang tuh ada kebahagiaan tersendiri kayak gitu. Aku enggak nyari uangnya, kalau orang lain tuh lomba kan nyari uangnya, aku nyari pialanya. Wah pialanya Kayak berarti biar ya. ada dipajang di rumah. Oh gitu. Ya, dulu awalnya kan piala kecil gitulah, piala kecil warna kuning gitu. Dulu waktu itu juara 2 awal-awal, habis itu sampai tak bawa tidur lah Ya pialanya. ampun, kayak gitu ya. Kayak mau nambah deh lagi, mau nambah Oh lagi. itu dari kelas 2 udah berpikir kayak gitu. Kayak berarti? iya, kayak kenang-kenangan gitu. Wow. Mau nambah gitu. Ya, sekarang kayak sampai sekarang pun kayak gini, misalkan udah punya piala
yang kaki 1 maunya kaki 2 ternyata dapat, terus piala bertingkat akhirnya dapat. Oh, berarti Terus emang medali, ada step by iya. stepnya ya. Kayak aku belum punya piala yang itu gitu. Oh, gitu. Kayak Berarti mau terus nyobain ya. itu. Wah, Gitu sih. lebih bagus sih. Itu yang membuat konsisten ya. Iya. Jadinya kayak semangat terus bawaannya gitu ya. Betul. Nah, ada nggak satu cerita yang emang menarik yang Kak Edi inget sampai sekarang ketika lomba? Kalau lomba ingat itu akhir-akhir ini sih, waktu kuliah itu menarik karena itu pertama kali aku bisa keluar negeri itu akibat lomba. Wah, dan keren dibiayai banget. oleh universitas. Wah, keren banget. Itu kalau boleh tahu kemana tuh, Kak? Itu waktu itu ke Thailand tahun 2023. Oh, tahun lalu ya berarti. Iya, tahun lalu. Nah, itu dalam lomba apa tuh? Dalam rangka Itu apa? lomba karya tulis ilmiah, lomba penelitian inovasi kayak gitu. Wah, keren banget. Iya. Berarti dari SD sampai sekarang pun ya masih ikut-ikut Iya. lomba ya. Tapi udah tidak matematika IPA. Oh, udah dan beda agama sekarang gitu. ya. Pasti masih rindu juga ya sama agama, IPA, matematika. Iya. Biasanya kalau anak kecil itu lomba tuh kan pasti lawan kita tuh kita anggap benar-benar musuh gitu Betul, ya. Nah, betul. kalau itu dirasain sama Kak Edi sendiri nggak? Kalau dulu waktu SD SMP ya lawan tuh dianggap kayak musuh, kayak cepet-cepetan harus cepet. Misalkan dia kalau lomba cerah-cerahan agama kan kelihatan euforianya kan, Iya. misalnya mencet bel gitu. Iya. Kalau udah mencet tapi tidak hidup gitu. Oke, pernah berarti kayak gitu Pernah ya? kayak gitu sampai misal gurunya protes kayak gitu, kok nggak hidup tuh. Gitu. Wih, sampai kayak gitu berarti Iya, ya? dulu pernah. Terus abis itu Pernah berantem nggak jadinya? enggak. Oh, enggak ya. Karena udah dididik filsafat Oh, agama gitu. dulu. Wih, berarti itu untungnya ya dapat Iya. filsafat ya. Kalau waktu SMA karena lebih seringan lomba karya tulis ilmiah sama lomba agama juga. Kalau dulu lomba karya tulis ilmiah karena kita berlomba inovasi, lomba dari pembuatan alatnya, fungsi alatnya, dan inovasi misalnya penelitian dan lain sebagainya. Jadinya teman-teman itu jadinya sebagai kita motivasi atau sebagai kita memodifikasi suatu yang kita temukan kayak gitu. Jadi saling sharing ilmu jadinya. Karena sudah dewasa juga kayak semakin terbuka lah pikirannya kayak gitu. Kalau dulu baru benar-benar nggak boleh nih ini Iya. soalnya apa nih ya. Tuh. Nah, terus kan susah banget ya kalau Rina lihat dari ceritanya itu kayak peralihan pandangan dari yang dulunya nganggap musuh tapi sekarang nganggapnya partner nih yang Iya, nanti betul. bisa ngasih ide-ide. Nah, itu gimana awalnya kok bisa mindsetnya itu berubah? Mungkin tergantung dari sudut pandang sama pola pikir sih juga. Kalau dalam ilmu kedokteran kan ya masih anak-anak, masih labil kayak gitu, masih mindsetnya tuh egoisme gitu. Kita dituntut untuk menang sendiri karena ada produksi hormon di otak kita kayak gitulah. Nah, semakin besar semakin hormon itu udah stabil kayak gitu, jadinya kita tuh dituntut untuk bisa beradaptasi untuk lingkungan kayak gitu, awarenessnya bagaimana, kewaspadaan, dan udah pembelajaran itu pembelajaran orang dewasa, jadinya kita tuh dituntut untuk saling bekerja sama karena manusia itu kan tidak bisa hidup sendiri ya. Iya, betul. Walaupun Makhluk sosial ya. Ya, sepintar apapun orang itu, sehebat apapun, ya tidak bisa hidup sendiri. Pasti harus ada partner Iya, betul. untuk menjalani hidup kayak gitu. Nah, soalnya sekarang itu kan yang paling sering itu kita pada membanding-bandingkan ya kan di sosial media kadang, terus juga pada sekarang nih baru banget launching iPhone 16 harus beli nih. Nah, itu kan juga termasuk jiwa apa ya, kayak nggak pengen tersaingi gitu. Nah, pasti pengen tersaingi gitu ya. Jadinya kayak berlomba-lomba untuk mengikuti tren. Nah, itu berarti Kak Edi udah lewati proses itu, jadinya sudut pandangnya pun juga berbeda gitu ya, berubah gitu ya. Dari yang dulu mungkin nganggapnya benar-benar musuh gitu ya kalau temennya, tapi sekarang udah nganggapnya ya partner gitu.
Oke, sebelum lanjut nih, ini makin menarik aja ya. Tapi Rina juga mesti lihat dulu nih ada masukan-masukan dari fans Tia Radio Barong. Jadi buat fans Tia Radio Barong, sebelum lanjut seperti biasa, Rina mau puterin dulu lagu spesial buat kamu. Jangan kemana-mana, stay tune terus, enjoy. Bagus. Sangat panjang dan menarik. Iya, kalau dengar-dengar juga kayak ingin kembali. Iya, kalau masa kecil ya. Iya. Tapi pasti pada akhirnya ya menjadi dewasa. Iya. Ya susah begitu. Aduh. Ngeri kalau udah ngomongin dewasa. Ini 2 lagu ya. Soalnya yang waktu Rina lihat ya ikut organisasi sama masih ada di kuliah kedokteran aja udah susah banget atur waktu kan, maksudnya disempet-sempetin lah. Tapi Edi kok masih bisa ikut lomba. Abis itu ikut relawan gitu, maksudnya kayak kok bisa gitu. Emang nggak gini apa namanya, belajarnya nggak keganggu kok kayak gitu? Kemarin enggak sih. Malah gini, ada satu saat itu mau kayak jadi relawan lah. Aku dulu kan ketua organisasi Kembang Ilmiah. Kalau Wicca itu kan ketua BEM. Kalau di FK Uniksa tuh yang tertinggi itu ada 3, ada ketua BEM, ketua lembaga ilmiah Ernesta namanya, ada ketua tim bantuan medis. Itu setara kayak BEM itu untuk eksekutifnya keilmiahan ada, terus ada tim bantuan medis kayak kedokteran ya, lebih ke skillnya kayak gitu. Itu emang mahasiswa yang ini ya? Mahasiswa yang tapi bantu juga penelitian dosen kayak gitu. Itu kok bisa ngatur waktunya? Aku menerapkan skala prioritas saya sih, kayak misalkan ujiannya masih 2 minggu gitu, terus pengabdian lagi 3 hari pengabdian dulu, setelah itu baru belajar. Tapi nggak keganggu sama yang 2 minggu itu? Enggak sih. Oh enggak ya. Aku sifatnya kayak yang mana lebih urgent, yang mana lebih ada cepat gitu tak. Berarti sangat penting Iya. gitu ya? Kan ada tuh biasanya. Iya. Tapi aku kayak ini penting deh, kayak itu dahulu. Kalau belajar tuh gini konsep aku. Kalau belajar tuh kan nggak bisa diukur gini ya. Tingkat keberhasilan itu kayak yang penting aku ngerti dan bisa mengaplikasikan, walaupun nilai berapa yang penting lulus gitu. Dan ya sementara lulus gitu. Dan kalau prestasi itu baru ya kayak itu kayak soft skill kita di sana dilihat. Banyak orang lulus bisa nilainya 8, 9 tuh. Tapi yang dia nggak ngerti sama apa. Iya, sama dunia kerja itu yang dilihat soft skill juga. Relasi. Nilai itu ya nomor tengah-tengah lah. Soalnya kebanyakan gitu ya. Apalagi yang terkenal itu kan kalau orang udah pinter pasti introvert gitu. Kayak dia punya dunianya masing-masing. Aku benernya di pelajaran nggak pinter-pinter. Bisa sih. Iya. Tapi kayak soft skill kayak ya berbaur. Waktu itu aja kayak orang sakit tensi tinggi rasanya, pusing ya, kayak ngobrol lah, bercanda lah, habis itu ya kedek, habis itu kok udah agak hilangan pusingnya gitu kayak. Oh gitu, berarti ekstrovert dong. Aku semua kayak gitu dah, ada pasien aku itu ajak ngobrol bercanda kayak gitu. Kalau di rumah sakit berarti sudah terbiasa dengan yang namanya kematian tuh ya? Iya. Kali serem gak sih? Aku jarang yang memang langsung lihat mati. Paling ini dulu waktu sebelumnya tuh tak follow up, kayak ngomong gitu, tapi kok kayak perasaannya beda ya. Besoknya kayak mau follow up pagi-pagi semangat nih, mau ngomong ini dah kayak
ibu bukan pada kemarin tuh ya kayak masih sadar tapi kok kayak bedanya rasanya temen aku juga, wih di PS kemarin aku lihat beda soalnya gimana ya, pikiran aku kan gini, kalau kita sering-sering dengar dari, maksudnya kan kalau kita udah capek nih, energi kita kan udah berkurang, terus sekarang kita ngeliat yang duka, kan kita bakal terlarut tuh di sana, kayak kita ikut sedih juga kan. Nah, apa nggak berpengaruh ke energi orang lain? Kalau kita kurang dituntut empati tapi nggak simpati, kayak simpati itu kayak ikut kalau sedih Gitu ya ikut nangis kayak gitu. Kalau kita ya empati kayak ikut merasakan tapi jangan terlalu. Nah, itu susah sih, aku nggak bisa sih kayak gitu. Tapi pernah dulu waktu apa ya, oh ya kalau meninggal itu kan memang wajar ya, memang semua orang pasti akan itu apalagi kalau misalnya udah tua tuh ya bisa diwajarkan gitu lah. Pernah kalau anak kecil misalnya kejang terus bapaknya ngendong tuh, pernah puskesmas kayak bapaknya ngendong sendiri, anak bawa motor habis itu cepet-cepetan, habis itu anaknya kejang kayak gitu, kasian ya itu ya buat gini ya, ya itu udah nggak bisa pakai itu aja tuh di sana, empati aja ya. iya. Empati juga Mau netes tapi harus tensi lah, harus iya sih. gini no pernah ya pas Harus cepet dari sana ya, udah benar-benar gercep harusnya ya. Lala di sate soalnya ini ternyata kita cuma 2 menit Di sini baru ya. Oke. berarti ini live semua ya. Kalau ini enggak, ini yang ini ya live. Oh, kalau suaranya Kalau suaranya udah itu misalnya sekarang kita radio sekarang dengeran. ya Oh, live ya. oke. Aku itu kan senang nutur. Iya sama. Kalau misalnya narasumber yang enggak ngomong tuh yang aku bingung jadinya. Oh, Kayak apa aku yang salah atau gimana gitu. Sama bingung juga nyari pertanyaan deh. Kalau kita udah nyiapin 5 ternyata itu tidak dipaparkan banget, jadinya kan iya. harus terus ya dari pertanyaan itu kadang aduh apa lagi. Berarti habis ini udah nggak ada lagi ya ke rumah sakit ya? Atau ada? Enggak. Habis ini ada udahan sih di desa. Baru udah. Nanti habis ini. Besok baru jaga malam. Aku jaga malam minggu. Ya, Gimana pertama rasanya kok asik? baru merasakan kedokteran yang sesungguhnya. Kalau waktu preklinik aku kuliah gitu, Enggak, tapi kan dapat ke puskesmas tuh. itu ya itu magang gitu, bukan apa ada di semester 7 aku magang sebulan aja. Oh, sebulan aja. Itu ya puskesmas. Itu Tapi belum nanti ngerasain banget ya? ya tapi enggak ada yang gawat kayak ya cuma imunisasi. Orang kontrol ya yang aman-aman aja. Oh, kalau pas ini kok asik? Oh itu kan aja Kaget ya? jarit luka sampai robek setengah ada. Terus awalnya tuh masih ada detak jantung. Gak boleh tremor lagi ya? Awal-awal ya, tapi sekarang enggak ya. Awal-awal tremor ya? Iya. Tapi sayang mana bu gimana gitu. Paling serem kayak gitu. Malam-malam dibangunin baru tidur setengah 2 gitu. Jam 2 udah dibangunin diri Nah itu siapa yang berhak membangun? temennya. Oh gitu ya? Soalnya tidurnya pernah masuk ke IGD ya, RSUD. Pokoknya ada RSUD aku pernah masuk. Terus di mananya? Ada yang baru tuh IGD nya sana ada. Terus ada bangku-bangku pasien tuh di sana lah tidur. Oh serius? Enggak di ruangan. Enggak boleh. Tapi masa sih, berarti nggak di kasur enggak ya? Makanya kedinginan temen aku kalau pakai jubah ada jubah-jubah Iya yang warna itu hijau sih. ya warna hijau. Jadi pakai aku awalnya nak kedinginan aku set
kok jam 3 dini Ya ampun. Saya karena kan banyak juga ada yang berikan kayak senior itu dari dulu sih. sampai sekarang masih ada Iya, tapi sekarang kadang udah ada gini ya, agak-agak. aturannya. Tuh, kalau di malah aku seringan tidur di resepsionis karena tempat loket pembayaran di depan itu ada resepsionis. Ini dah kursi gini persis dua tidurin masa tidur dia bangun bangun. Kayak gitu ya, luar biasa. Kita lanjut lagi ya. Iya. Dari kawasan Pantai Indah Singaraja, Radio Barong 102 FM. Balik lagi sama Rina dan juga Kak Edi di sini ya. Nah, jadi hari ini lanjut aja nih kita ngobrol-ngobrolnya. Nah, kan tadi Kak Edi udah cerita masa TK, SD, SMP, SMA gitu ya. Nah, langsunglah ke kuliah. Gimana tuh Kak pertama kali memutuskan, oke aku mau kuliah di kedokteran. Jreng, masuklah ke kedokteran. Sesuai ekspektasi atau gimana Kak? Oke, sebelumnya aku ceritain tentang awalnya kok bisa di kedokteran, apalagi kedokteran Uniksa ya. Iya, oke. Yang seperti aku bilang sebelumnya, untuk orang tua tuh agak kurang setuju untuk di kedokteran karena biaya yang mahal, terus materinya atau pembayarannya susah, dan itu waktu kelas 10 dua orang tua tuh bapak ibu nggak setuju, malah karena bapak ibu di ekonomi. Jadi yang disuruh stan, dan aku memang kurang suka di ekonomi kayak gitu. Oh, padahal dulu ya suka ikut lomba matematika. Iya, tapi matematika tuh beda sama ekonomi bener. Oke. Habis itu kelas 10 ingat kali kayak masuk stan gitu, atau perpajakan atau ekonomi gitu, karena bapak ibu ekonomi kayak gitu. Nah, baru gitu kekeh di kedokteran, karena di sini belum ada kedokteran di Singaraja. Kedokteran itu hanya ada di UNUD dan itu belum ada keluarga. Ini harus ngekos lah, itu dihitungin kayak terus biaya hidup di sana, biaya kuliah kan banyak tuh, dan uang bapak ibu atau biaya itu pas-pasan kayak gitu. Itu belum direstui. Terus waktu itu ingat kali tahun 2018. Berarti waktu kelas berapa tuh ya? Kelas 2 rasanya. Oh, kelas 2 SMA ya. Itu jalan bawa motor sama ibu kayak gitu. Di dekat patung Singamaraja dah. Di depan kantor bupati, ingat kali selamat sudah dibuka Fakultas Kedokteran Uniksa kayak gitu. Jadinya di sana ada peluang atau harapan dari sana lah. Ibu aku lihat, dicoba baca dulu apa gitu. Wih, semangat banget deh. Iya, wih udah ada gitu. Oh, dari sana lah ibu kayak menguatkan. Oh, mumpung udah ada di Uniksa, di Balutara di Singaraja. Kalau kayak gini baru tak dukung lah 100% gitu kayak. Tapi harus rajin belajar ya, biar nanti lulus tes, biar nggak pakai uang pangkal atau lain sebagainya gitu. Nah, dari sana kelas 2 masih bapak, oh ya boleh kedokteran tapi coba ya stan dulu gitu. Oke, masih kekeh berarti sama. Karena stan dulu kayak setelah lulus kan langsung kerja penempatan gitu. Terus kelas 3 lah tetap bapak kayak, oh ya boleh kedokteran tapi stan, ibu kedokteran aja coba gitu. Dari sana lah cobalah kedokteran, tes UTBK, tes nasional. Habis itu ternyata aku milihnya karena nggak dikasih jauh-jauh ya kuliah ya. Benernya tuh pernah nyoba tanpa persetujuan orang tua, nyoba di UGM, Universitas Gajah Mada, kedokteran tak cari. Habis itu sama teknik biomedis, alat-alat kedokteran gitu. Ternyata lolosnya tuh di teknik biomedis. Jadinya ini udah lolos teknik biomedis, jalur prestasi dulu. Tapi belum serak ibu. Coba aja di kedokteran Uniksa dulu, kan dekat jadi dokter juga kayak gitu. Di UGM pun kayak sudah biaya gratis, tinggal biaya hidup sama biaya kuliah aja gitu. Tapi jauh kan sayangnya. Tapi pengumuman di Uniksa tuh belum ada. Ya tunggu aja gitu. Nah, habis itu baru pengumuman. Ternyata aku nyarinya kalau UTBK tuh di
kedokteran Uniksa sama biologi Uniksa, biologi murni, karena Bapak udah pesimis kayak kedokteran susah deh gitu. Biar kuliah ya coba biologi gitu. Karena dulu lomba IPA juga kan. Jadinya ternyata lolos di kedokteran. Nah, dari sanalah kayak dua orang tua tuh udah merestui dan membangun semangat dari sana, kayak semua dibiayai, kayak mumpung di tanah kelahiran jadinya untuk biaya hidup, biaya makan kan udah kayak seperti biasa lah. Tinggal biaya kuliah sama biaya alat-alat kalau diperlukan gitu, fasilitas itu sih. Jadi sampai sekarang udah disupport penuh dan langsung karir udah lulus di S1 kedokteran dan lanjut ke koas di profesi dokter. Wah, keren banget. Nah, terus gimana tuh rasanya pertama banget tuh Kak Edi masuk ke Fakultas Kedokteran Uniksa? Ya, kalau awalnya kali kayak ya sangat senang ya, apalagi teman-temannya yang suportif, kayak saling kerjasama ada di sana. Karena ilmu kedokteran itu kan ilmu yang belum dapat dipelajari kalau belum kuliah. Karena kalau SMA kan masih meraba-raba ya, masih biologi, kayak ada tanamannya, ada hewannya, ada manusianya, enggak murni kedokteran gitulah. Nah, di kedokteran ini dah sama-sama mulai dari nol gitulah intinya. Kayak belajar bareng kayak gitu. Kalau ada soft skill kayak teknik kedokteran, misalnya tensi, stetoskop atau lain sebagainya, itu saling belajar lah, saling coba. Coba tensi, jadinya seru jadinya, saling berbaur lah gitu, saling kalau ngerti materi satu ajari temannya, kalau temannya lebih paham kasih tahu juga, kayak gitu konsepnya di kedokteran. Nah, terus juga kan kalau nggak salah waktu pas Kak Edi kuliah di FK Uniksa, itu kan aktif juga ya dalam organisasi maupun lomba-lomba. Nah, itu bisa sharing nggak, bisa diceritain nggak gimana awalnya? Kalau dulu di masa preklinik namanya, masa di kuliah S1 kedokteran, itu lumayan banyak ikut organisasi. Yang pertama itu ada di lembaga ilmiah, namanya Hermesta, Herodicus Medical Scientific Writer of Uniksa. Itu dipercaya jadi ketua Hermesta. Tahun berapa berarti? Tahun 2022 sampai 2023. Itu terus ikut di himpunan mahasiswa jurusan kedokteran, itu jadi sekretaris bidang 1 pendidikan dan profesi. Terus karena dulu juga suka agama, ikut di KMAD, keluarga mahasiswa Hindu Dharma Yohana Brahma Widya di Uniksa juga. Oh, banyak itu banget jadi ya. Koordinator bidang 1 juga di pendidikan. Wih, ya ampun, dengernya aja dah. Banyak banget itu. Gimana tuh keseruan geradak-geruduknya dulu Kak? Sangat seru ya. Kalau waktu preklinik itu masih masa-masa kuliah sangat geradak-geruduk, dan pernah satu kali kayak ke rumah hanya ganti baju langsung. Misalnya baju kuliah ganti pakai baju adat, habis itu langsung pengabdian lagi kayak gitu. Ya ampun. Rumah itu hanya untuk singgah. Waduh, rumah hanya untuk singgah jadinya ya. Tapi kalau sekalinya dapat di rumah ya happy menikmati banget waktu sama keluarga gitu sih. Waktu tuh kalau di kedokteran di Hermesta, di lembaga ilmiahnya ya kayak kita belajar karya tulis ilmiah kayak gitu. Di sana juga kayak lomba-lomba esai, lomba poster itu. Oh, masih ikut juga di sana lomba? Kalau waktu itu aku ikutnya karya tulis ilmiah sama inovasi penelitian aja. Tapi kayak memfasilitasi anggota aku yang mau join. Ya, yang mau join atau yang mau berprestasi juga di bidang poster ada, di esai juga ada, di banyak bisnis plan kayak gitu, di teknologi kalau yang buat teknologi kedokteran kayak gitu. Aku fasilitasi karena jadi ketua Hermesta juga supaya bisa bermanfaat bagi orang banyak, jadinya bukan diri aku aja sendiri yang bisa berprestasi, tapi membuat orang lain itu juga ikut berprestasi kayak gitu. Luar biasa. Nah, kan kalau jadi ketua itu kan pasti banyak banget ininya ya, pertimbangannya. Betul. Nah, gimana kok Kak Edi mau kayak ya udah aku di KMHD, kayak maksudnya memiliki jabatan juga di Hermesta gitu ya. Itu punya jabatan juga, ataupun di organisasi lain yang diikuti itu punya jabatan juga. Apa nggak takut kayak nanti nggak berantakannya, nanti nggak tabrakannya, nanti nggak maksimalnya gitu? Ada nggak rasa-rasa kayak gitu? Karena masih muda ya, tapi sekarang masih muda juga sih. Kayak jiwa semangat muda tuh kayak pasti bisa gitu ya intinya.
Yang penting kita tuh buat manajemen waktu kayak skala prioritas tuh diurutin dah. Yang mana yang lebih penting harus dilakukan, yang mana bisa dilakukan setelah aktivitas yang lain kayak gitu sih. Terus yang misalkan kalau prestasi itu bisa nomor 2, kalau misalnya akademik itu nomor 1, prestasi nomor 2 kayak gitu. Terus nyari relasi nomor 3 kayak gitu sih, biar ada balance-nya antara relasi juga prestasi sama akademik. Karena yang kita ketahui kalau saat ini hanya mengandalkan akademik aja pasti ketinggalan, karena di atas langit masih ada langit kan jadinya. Walaupun kita tahu satu hal gitu, pasti orang lain itu akan lebih tahu juga. Kalau prestasi itu bisa menunjang soft skill kita, kayak ada keunggulan dari orang-orang yang lain di sana kayak gitu. Dan kalau relasi ini lah yang paling penting sebenarnya. Yang paling penting kalau menurut aku, kayak bisa berkontribusi, terus malah kayak bisa membuat kemudahan dalam suatu hal. Misalkan salah satu contohnya, aku jadi ketua, ada relasi di KMAD gitu. Dan orang KMAD itu orang seni-seni loh, misalnya buat ukiran, buat anyam-anyaman kayak gitu. Dan orang apa karena udah sibuk kan, ada yang seni tapi 1-2 orang jadinya. Jadinya kalau ada HUT di Hermesta aku pinjam di KMAD gitu. Ukir-ukirannya jadinya saling berkolaborasi ya, kontribusi gitu. Betul, ya saling. Gitu. Iya. Terus sampai wakil dekannya bilang, "Kok teman ulang tahun Hermesta semegah ini?" gitu. Kira-kira ada seni banget gitu ya. Itu. Wow, art banget gitu ya. Dan kalau di KMAD ilmu kedokterannya make kayak misalkan sebelumnya belum ada bakti sosial. Dulu waktu bakti sosial itu hanya menyiapkan bantuan aja, sekarang ada pengurusan kesehatan gratis, rumah-rumah warga kayak gitu. Jadinya lebih bermanfaat lah untuk orang banyak. Terus ada sharing session kayak misalkan waktu kumpul-kumpul ngomong-ngomong gitu tentang kesehatan, kayak gimana sih tips hidup sehat atau mitos dan faktanya kedokteran bagaimana kayak gitu, biar ada saling ya, sharing jadinya ya. Betul. Seru banget kalau kayak gitu ya, apalagi kalau masa-masa kuliah kan pasti semuanya masih baru gitu, masih pengen kita ketahui apa sih, ikut ini ikut masih itu kepo, masih kepo-keponya. Nah akhirnya sekarang sudahlah ke koas gitu ya. Kalau boleh tahu di mana Kak Edi koasnya? Kalau koas aku di pusatnya di RSUD Beleleng, tapi jejaringnya ada. Kalau di Singaraya tuh ada di RS Balimet, RS Kertausada itu di Singaraja. Kalau di luar tuh ada di Mangusade, RSD Mangusade di Badung. Itu neuro, itu bidang saraf di sana, bidang radiologi. Kalau di RSJ Bangli, Rumah Sakit Jiwa Bangli, bidang kejiwaan di sana. Terus di Rumah Sakit Sanglah bidang forensik kayak gitu. Oh, jadi semuanya ada tempatnya, jaringnya gitu ya. Oke, bentar lagi banyak fans Tia Radio Bareng yang nanya-nanya tentang koasnya gitu ya. Nah tapi sebelum itu Rina mau jeda dulu nih pakai lagu. Jadi buat fans Tia Radio Bareng, sekali lagi yang mau bertanya-tanya, yang mau sharing bareng kita, langsung aja DM Radio Bareng FM, atau kamu langsung aja hubungi di nomor 081558102102. Karena apapun pertanyaan maupun sharingan dari kamu bakal Rina bacain. So, sebelum lanjut seperti biasa, Rina puterin dulu lagu spesial buat kamu. Jangan kemana-mana, stay tune terus, enjoy. Jeda dulu ya. Oke. Karena sudah jam 7. Minum dulu Edi. Iya. Oke, Prodi PKK gitu? Iya. Prodinya PKK? Iya, pendidikan kesejahteraan keluarga. Tapi konsentrasinya tata kecantikan. Ada 3 soalnya. Ada tata boga, tata busana, tata boga, tata busana. Sampah berbasis sumber mencakup itu termasuk FTK. Iya. Tinggal tata krama aja. Pergub ini diperkuat oleh Keputusan Gubernur Bali Nomor 381/03
minus P Jadi aku sekarang buatin garing kayak HK gini. garing Kayak waktu sama 2021 Gus mati. tentang pedoman pengelolaan Di sini sampah kan suara. berbasis sumber di desa Cocoknya kalau atau menurut kelurahan aku di dan situ desa apa di ada. sini? Mari kelola sampah rumah tangga dengan cara Itu udah cocoknya kurangi kayak penggunaan barang kemasan dan beralih ke barang yang mudah didaur ulang. Hindari penggunaan plastik sekali pakai, pilah sampah kemudian olah sampah yang mudah terurai. Menyiapkan tempat penampung residu sampah dan setorkan sampah yang tidak mudah terurai secara alami ke bank sampah. Pengelolaan sampah ini dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan desa adat dan atau desa atau kelurahan. Mari bersama-sama hidup bersih skala di skala. Wujudkan Bali Nambung Santirti Loka Bali menuju Bali era baru. Iklan ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali. rumahnya rumah apa diantarkan kalau aku baca aja lagi oh iya maka dari itu kita mengambil tema mengenai kualitas dan jadi provinsi radio Barong yang mau tahu keseruan kita di hari ini tonton terus aja di sini aja lah kan di sini aja lah iya oh iya Wis, aku mau servis motor nih. Bagusnya di mana ya? Gunawan. aku buat video Gunawan ntar ya. siapa? Waduh, masa nggak tahu Gunawan dirimu? Itu loh Gunawan yang terkenal itu. Halo Flex Radio Oh, Barong. Gunawan Motor. Iya benar banget. Di Gunawan Motor semua serba ada. Harga barangnya murah, lengkap, dan berkualitas lagi. Dijamin deh, pasti puas dengan pelayanan di sana. Dan nggak usah cari tempat lain, biar nggak terkuras isi dompetmu. sekarang baru narasumber Oh iya? Di Gunawan Motor ada bisa spare nggak part. diwawancarain Oh, boleh, boleh. kayak Di Gunawan Motor ada nanti oli. di sana aja lah nggak apa-apa Di Gunawan Motor ada Sini variasi. lah. oh ya di sini aja Ada. Udah nggak usah banyak tanya. Pokoknya di Gunawan Motor semua Gimana serba nih? ada. rasain Segala macam diundang ke harga radio juga tersedia loh. Yang dari seru harian nggak gitu sampai fantasy untuk balapan pasti ada. oh nggak ke Apa yang kamera kamu cari oh pasti gitu ya ada di Gunawan Motor. oh iya Dijamin puas deh. Wow, mantap banget ya kalau begitu Halo, Gunawan Kak Edi. Motor. Halo. Aku mau ke sana gimana aja kak deh. rasanya pertama kali dapat info bakal diundang ke radio Percayakan perawatan sepeda motor itu Anda rasanya pasti di sangat senang Gunawan ya karena Motor bisa yang beralamat saling di sharing Jalan informasi, Imam Bonjol pengalaman nomor kayak itu 42 yang berguna Singaraja, bagi Bali. nantinya pemirsa ataupun bagi saya sendiri. nah terus ada rasa deg-degan gitu nggak kak karena pertama kali ya kak diundang ke radio ya Kalau ke radio ya pertama kali, sebelumnya ke podcast ada di bisa kayak gitu. nah, terus gimana kak rasanya di radio Kira-kira bareng yang bakal jadi gubernur Bali lumayan nanti deg-degan. siapa ya? deg-degan juga Tapi ya ternyata ya Nggak usah mengalir terlalu ya, jauh mikirin informasi siapa yang nanti bakal mengalir, jadi gubernur pembicaraannya Bali. sangat seru Kamu ya. sebagai warga Bali Oke. udah terdaftar dalam daftar Ya, pemilih terima kasih ya, pilkada Kak. belum? Ya. Sepertinya sudah sih Dek. Kan aku kemarin sudah terdaftar di pemilihan presiden dan wakil presiden. biar bisa menghidupkan Oh iya, lagi dengar-dengar. Instagram Oh, radio Instagram Peserta tahun ini aku sebenarnya buat khusus Ini, untuk suara anak siapa muda tuh yang kan ngirim berita hoax? cuman aku belum Satu harus berani cerdas publish dalam gitu menerima berita. karena aku Aku awal-awal Percaya sama berita yang PKBI adalah kan? sumbernya. Pilkada Leleng. serentak 2024 Kalau dari dulu sudah itu di ada, depan mata. tapi yang Pastikan petugas orang-orang pemuktahiran data yang pemilih udah atau rumur di Pantabris sana. sudah mendatangi Nah, rumah Anda ini ada di root untuk rumah sakitnya, mencocokkan RSUD. dan meneliti kesesuaian informasi kan dia pada biasa KTP sama dan jadi kartu foundernya, keluarga Anda. jadi foundernya. Aku kan Pemilihan ikut Kepala yayasan Daerah sana serentak 2 tahunan. 2024 meliputi Dan dia pemilihan sekarang gubernur jadi dan wakil PLT gubernur, di Dinas bupati Kesehatan Kepala dan Dinas. wakil bupati. Nah tiba-tiba serta ada wali kota Edi dan minta wakil tolong wali minta tolong kota. kabar dong gitu.
Pantau tolong setiap bantu tahapan ngurus PKBD pilkada gitu. sesuai Itu dengan Instagramnya ketentuan. berarti. Jika terdapat Oh iya, berita yang PKBD-nya belum ya. jelas kayak sumbernya, apa jangan PKBD dipercaya dan Perkumpulan jangan Keluarga disebarluaskan. Indonesia. Oh ya, siap-siap dok. Sukseskan Langsung. Kan serentak oh ya masuk grup dah. Kan jadi anggota kan ya, jadi Rabu, anggota. 27 November Tiba-tiba 2024. mau muscap musyawarah cabang. Sangat Tiba-tiba dah berharga untuk yang ada tuh ketua kan Dr. Arya. Terus sekretaris ada. Habis itu bendahara udah ada gitu. Saya lah sama sekretarisnya dok mau muscap yang belum di sini wakil ketua terus sekretaris 2 sekretaris bendahara 2 gitu. Terus siapa kira-kira dok ya? Akulah di tag tiba-tiba malam kayak tanpa persetujuan kayak Edi bisa mencalonkan ya jadi wakil gitu. Siapkan berkah gitu. Komisi Penyiaran Aku ya Indonesia mantap dan dong siap Anda. dah gitu. Wih, sudah langsung semangat ya. Kayak kalau tak kelihatan kayak tiba-tiba langsung jadi wakil. Ada dari Mustab dan oh ada aja juga dari remaja di SMA Negeri 3. Sudah kayak mau ngidupin karena anak muda kan ngidupin Instagram, Facebook juga. Nice, sudah. Sudah dibantu, jadi dia bantu aku untuk kontennya aku dah ini di sini. Keren banget. Berarti juga ke konten. Itu baru tuh, baru ada aku di PKB. Coba. Di sana. Padahal udah dari dulu udah kayaknya sebelum aku lahir deh tapi itu. Oh iya, dari dulu banget berarti ya. Ya, pas dokter Arya sebelum jadi dokter lagi. Sekarang udah Wih, udah lama spesialis. banget. Udah lama banget berarti ya. Ya dia masih muda kan ikut Kisara gitu kan. Sekarang dari Udah berarti ya. Udah. Sampai ekstra satu bulan. Iya. Mau sekarang? Hah? Mau sekarang balik? Udah Ya boleh aja kalau Angga udah ngerasa udah cukup, nggak apa-apa kok. Udah cukup. Atau foto bersama. Oh iya. Untuk Aduh. Ntar Apa ya sama atau itu? keburu gini nanti dia pamit. kamera sama Nanti aja. Biar nggak formal. Oh iya, kenapa? Mana yang penting? Hati-hati ya enggak? Ini kan apa yang di media? Ngeri pokoknya dia nih Angga sih. Masih muda tapi udah udah bagai kuda kerjanya. Kan yang sekarang main yang di BSD aku nonton Ariani ya? enggak yang cowok yang seringnya di multimedia yang ada di- Oh si Yase. oh ya itu udah lulus Si Yase udah gini sekarang. Ada jobnya dari pasar. ada gue juga Udah dilempar dia ke Depok, udah nggak dipelihara juga lagi. oh udah enggak di sini Udah nggak dilempar. oh BSD-nya berarti udah enggak pakai Tetap masuk ke BC ya. itu Dan kadang-kadang si Yase. Oh, tetap. kalau dan pasar jadi apa Dia buka podcast. Dapat jobnya dari KFK. oh iya Dilempar dia. emang ngeri kalau sama relasi relasi Iya. iya iya Hati-hati ya. Iya. Buka lagi dia.
Dalam dah. Baik banget, rajin banget. Iya, Apa ya? rajin. Berarti dia di basic juga. Iya, tapi dia kan karena magang. Nanti habis lulusnya dapat. Dapat dah ya. Aku gara-gara jadi wakil ketua di RSUD itu terkenal. Kayak wakilnya dokter Arya. Jadi wadir ya dibilang. Ngeri banget. Dia Kak kalau di di ruang lokal kan temennya apa lah aku nggak ngomong kan ngomong kenapa ngomong dia siapa lagi kan wakilnya dokter Arya. Dia masa ya isi konfirmasi gue. Tapi itu dari kayak di situ dapat relasi juga ya. Ya, soalnya kayak ya saling share-nya bisa aku minta dulu ke dia mau bilang. Soalnya kan ada beberapa isu kayak kalau udah anak FK pasti mainnya sama anak Kajang, sama Bunda kan ada lah isu kayak gitu kan biasanya ya. Malahan ya Kebanyakan dan sih. kebanyakan gitu juga teman aku ya Nah, bukannya dia tidak mau bergaul tapi kayak nyamannya mungkin atau dia udah underestimate dari awal kayak oh kalau aku sama ini nanti nggak nyambung takutnya gitu. kayaknya sih tapi ya beberapa orangnya sih kayak kehidupannya juga kayak mungkin udah terlalu high gitu ya Nah, karena aku dulunya di pasar ya gampang nah tahu aku pernah dengar cerita tentang darah biru dan darah merah. di kedokteran. Iya. Oh iya. Nah, Itu sekarang masih ada? Nah itu kalau Edi ngeliat sendiri tuh ada nggak rasa kayak ih ini kok gini banget ya maksudnya kayak Awal-awal ada nggak ketakutan gitu? iya ada sih kayak misalnya orang tuanya dua-duanya dokter kayak kenal lah kan orang tuanya dua-dua dokter yang ngajar di sini tuh temennya bapak kayak gitu ya ibu kamu dulu gini ya kayak titip salam begitu lah tapi udah nggak sekeras dulu sih kayak Tapi awal-awal tuh nggak ada awal rasa kayak ini nggak? bapaknya dokter spesialis ini banyak Terus gimana terus manajemen perasaan yang kayak gitu aja? makanya aku kayak Madi lah ya kayak di sana dapat teman banyak di kedokteran juga ya ada yang nggak ngurungin juga ada yang membawa nama bapaknya gitu. Dan sekarang kayak relasinya kuatin sekarang kayak gitu. Yang nggak hanya mencakup di sana-sana aja gitu ya? Terus sama dia terkenal karena bapaknya aku terkenal yang emang diri sendiri Ya itu beda sih kesannya ya. beda kayak teman aku kayak dia orang awalnya enggak kayak biasa-biasa aja gitu tiba-tiba jadi wakil Nah iya, itu kan berarti kayak tanpa apa sih kayak di luar kendali kita kan nggak pernah kita rencanain kan bapak ibu awal. aku ya nggak kenal sama ya keluar pejabat dari sana dari dokter aja kayak kepala dinas kominfo kenal kayak Siapa nih ya? siapa Oh iya tahu. pernah foto tapi Ya, ya, aku ya, di tahu. bapaknya pak kepala dinas Oh kominfo iya iya gitu. iya. Waktu ini kan masih agak muda kelihatannya Iya ya. muda Oh, iya, energi waktu ini tuh dia gitu anak-anak tampil oh iya hari aku nggak tahu lah kalau itu bapaknya diajak ngobrol udah lama banget kayak nanti anak-anak difasilitasin panggung nanti oh iya udah selesai datengin lah sama orang tahu nggak siapa yang tadi gitu bapak-bapak gitu kata bapak-bapak kayak nonton deh dia gitu aku udah optimis loh kayak bukan itu kan Diskominfo oh iya masa iya itu? aku awal tapi tahu sih tapi duduknya di samping aku dulu ngobrol karena Pasti nggak tahu kita awalnya ya. iya ya ngomong Iya, iya, iya. Kalau Edi gini nggak harus balance antara kalau udah sibuk biasanya kita jarang ini kalau sibuk kebanyakan ya jarang yang giniin sembahyang ya itu spiritual gitu. ibu aku tuh yang ingetin aku sampai sekarang nih nggak pernah dia ngerti belajar yang ingetin itu cuma sembahyang bener nggak pernah dibuat tugas buat sembahyang nggak pernah malah jangan di belajar aja dulu ya sekarang udah karena jarang di rumah tapi inget oh udah nggak jaga malam ya sembahyang dulu Oh gitu. Oke kita lanjut ya.
Jadi kawasan Pantai Indah Singaraja, Radio Barong 102 FM. Yeay, balik lagi sama Rina dan juga Kak Edi nih di sini. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang masa-masa ketika Kak Edi menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Diksa gitu ya. Terus juga mengikuti organisasi-organisasi. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya kan Kak Edi sekarang udah koas. Iya. Sebelum itu kan belum terjun langsung lah istilahnya ya. Nah, apa sih yang menjadi kayak bisa dibilang culture shock gitu ya kan awal-awal gitu, mungkin bisa diceritain nggak transisi dari yang dulunya belajar teori gitu ya, sekarang benar-benar udah praktek langsung gitu. Oke, kalau terjun langsung pertama di masyarakat tuh karena aku ikuti yayasan sesama, ikut di BSC, Iya. Brilliant Social Community. Dari sana memang udah tahu kondisi lingkungan masyarakat, penyakitnya bagaimana kayak gitu. Kondisi memang dalam keluarganya yang menyebabkan dia punya sakit itu apa gitu. Karena salah satu penyakit, kebanyakan penyakit sih itu bukan hanya dari lingkungan aja, bukan hanya dari bakteri ataupun virus atau lain sebagainya, tapi dari mungkin pikirannya dia, dari pola hidupnya kayak gitu. Dari sana aku lebih mendahului daripada teman-teman terjun di masyarakat gara-gara ikut organisasi, ikut yayasan kayak gitu. Nah, terus ada nggak perbedaannya yang dulunya terjun langsung ke masyarakat sama yang benar-benar stay udah di rumah sakit gitu? Sangat beda ya. Kalau di masyarakat masih bisa melihat lingkungannya, masih bisa canda tawa di sana, saling curhat, cerita kayak gitu, sambil kita mengobati gitu. Dan kalau di rumah sakit, karena kalau di poli ya masih bisa saling sharing pengalaman sama pasien kayak gitu. Karena kalau koas itu ada fasenya, fase poli itu dari pagi sampai sore. Kalau kita lanjut jaga malam itu dari sore sampai pagi lagi, jadinya melewati malam, subuh dan itu. Oke, nah kalau fase-fasenya itu maksudnya itu kayak kelas-kelasnya atau gimana sih fase itu? Dalam beberapa stase kayak bagian, misalkan bagian stase ya? Ya penyakit dalam, bagian saraf atau lain sebagainya, itu semua pasti akan ada. Misalnya paginya poli dulu di poliklinik, bantu dokternya. Berarti kayak mata kuliah gitu nggak sih? Kayak Ya, tapi sekarang langsung ada mata pelajaran ini. Tapi langsung ke pasien. Kayak gimana caranya ngobrol ke pasien, cara nanyain sakitnya gimana, cara meriksanya gimana. Itu di poli, kayak di poliklinik lah, misalnya ada pasien kontrol, pasien baru. Obatnya apa di sana. Dan nanti kalau sore sampai besok paginya lagi, itu lewati malam, itu jaga malam namanya, itu di IGD, di instalasi gawat darurat. Nah, itu ada juga dokter di sana. Tapi kita dituntut juga mandiri anamnesis pasien karena materinya udah waktu poli dilihat kali sama dokternya. Sekarang di IGD itu cuma ada 3-4 dokter dan pasien tuh banyak. Jadi kita anamnesis dulu gimana kejadiannya. Berarti udah mandiri ya? Ya, kayak dokternya tuh paling mengawasin aja. Terus tata laksana selanjutnya apa, misalnya kasih obat ini, kasih obat itu, kayak pasang infus gitu, kita belajar sendiri di IGD. Dari sore itu lah, sore, malam, tengah malam sampai subuh gitu. Wow. Dan itu sangat tantangan yang luar biasa ya. Nah, gimana tuh awal-awal transisinya, kayak biasanya dulu jam 1 udah tidur ya, gitu. Sekarang betul. kayak wah harus begadang. Itu gimana tuh transisinya Kak Edi? Transisinya tuh sangat ya cukup culture shock, tapi kalau udah dijalani ya setengkara lancar ya. Awalnya tuh kayak perlu diketahui kalau koas itu kalau kita plus jaga malam itu jaganya 36 jam jadinya. Coba bayangi misalkan pagi berangkat jam 7 dan di rumah sakit, habis itu poliklinik sampai jam 2, habis itu follow up pasien gitulah. Paginya juga follow up pasien ke ruangan-ruangan dulu. Bisa datang. Kayak berarti ngecek pasien gitu ya. Datang pagi, habis itu ngecek pasien. Misalnya gimana kondisinya, apa keluhannya, habis itu ke poliklinik dari jam 8 sampai jam 2. Habis itu dari jam 2 sampai jam 4 ya. Jam 8 sampai jam 2 itu ngapain? Di poli. Di poli berarti emang benar-benar ya,
Terus habis itu ya istirahat bentar, itu lagi lanjut di poli. Habis itu kalau ada konsul ruangan namanya, kayak misalkan ada keluhan di ruangan, di beberapa ruangan kita ngecek dulu setelah poli itu. Habis itu kalau lanjut jaga malam, istirahat bentar ke rumah paling 1 jam gitu. Habis itu lagi balik ke IGD. Nah di IGD itu udah pasien IGD itu tidak terduga ya, kayak tiba-tiba ada yang sakit perut lah, tiba-tiba ada yang kecelakaan. Dan itu jamnya tuh bisa sore, bisa jam 12 malam, bisa jam 11 malam, bisa jam 2 pagi. berarti kayak harus gitu. stay terus itu ya? Ya stay di UGD. Jadinya kalau udah agak nggak ada pasien ya istirahat bentar, makan, habis itu tapi tetap stay di IGD. Tidurnya pun di IGD gitu. Waduh. Kalau kalian pernah ke IGD yang baju ungu, kalau FK Uniksa kan bajunya ungu ya, baju jaganya. Dan itu kayak tidur di tempat duduk pasien yang memang udah ada disediakan kayak gitu, selasaran kayak gitu. Nah itulah perjuangan kita anak koas. Waduh, keren banget. Habis ya itu perjalanannya. jam 5:30 baru boleh pulang. Habis pulang tuh makan bentar, istirahat, mandi, habis itu jam 7 lagi balik. Wow. Dan itu sampai jam 2 baru boleh pulang. Jadinya Ya. itu 36 jam. Jadi Wah, keren jam banget. 7 besoknya lagi sampai jam 2. Wih, Terus awal-awal baru ada istirahat. nggak cerita kayak aduh malah ketiduran, aduh malah terlambat? Kalau terlambat Sungkara belum ya. Ya terlambat cuma 5 menit, tapi dokternya belum ada, jadi syukur ya. Oh, iya. Nah, kalau ketiduran di IGD pernah ketiduran tapi pasti dibangunin. Dari sekian banyak orang di sana dan stasiunnya beda-beda, ada yang penyakit dalam, misalnya ada yang anak, ada yang saraf Berarti kayak gitu. Saling bangunin, saling. Setiap stase itu berapa bulan kita? Oh, ada stase besar 2,5 bulan 10 minggu. Oke. Ada stase kecil yang kayak mata, THT, kulit Heeh. itu 4 minggu, Oh, 1 bulan. ya. Ada stase sedang kayak saraf kayak gitu. Jiwa itu 6 minggu, 1,5 bulan. Berarti total Ganti. semua stase itu ada berapa? Total semua stase 13 stase 98 minggu, jadinya ya hampir 2 tahun. Oh, berarti ada 13 stase ya? 13 baru lewat 4. Wow, berarti perjalanan masih jauh Masih ya, panjang. masih panjang ya. Gak apa-apa, tapi kan semangatnya juga masih Iya. panjang ya. Nah, terus pertama kali melihat pasien, terus juga pasti melakukan tindakan-tindakan kepada Ya. pasien. Nah, itu ada rasa takut, deg-degan, terus sampai aduh bisa tidur nggak ya, besok udah balik lagi nih ke rumah sakit. Pernah nggak ada rasa-rasa kayak gitu, Kak? Awal-awal pernah. Kalau menghadapi pasien kayak anamnesis, wawancara tuh ya udah terlatih pada saat di yayasan, tapi kalau untuk tindakan kayak masang infus, injeksi, suntik, terus masang alat-alat di misalnya alat rekam jantung dan sebagainya, itu pasti dibantu oleh rekan sejawat, misalnya kayak dokter, perawat, bidan, itu semua membantu di RSUD Buleleng. Oke. Ini Terus kita terbantu. nah, terus pertama kali ada nggak cerita kayak di stase kan 3 ya, bertiga ya. 4 Nah, sekarang. 4 ya, sorry, 4. Ada nggak di cerita di balik stase? Berarti keempat tuh baru apa aja, Kak? THT, THT, bedah, bedah. kulit, saraf, sekarang objin kandungan. Stase Yang paling dari 4 itu yang paling menantang yang mana? bedah. Oh, bedah ya. Itu gimana, Kak, ceritanya? Kalau bedah tuh dia melingkupi dari bedah umum, ortopedi tulang, bedah saraf, terus ada urologi kayak gitu, bedah plastik, itu semua jadinya satu lingkup. Nah, pasien bedah tuh paling banyak dan Oke. penyakit dalam kalau di rumah sakit umum. Jadinya kalau kecelakaan pun udah bedah, Oh, punya bedah. tusuk paku udah bedah, Oh iya benar. terus gigit ular bedah juga. juga. Terus semua yang berhubungan dengan trauma dan non trauma kayak usus buntu bedah, terus misal batu di saluran kencing juga bedah, jadinya banyak. Dan paling menantang tuh itu dah, misalnya jam setengah 12 ada orang kecelakaan, Ngantuk-ngantuknya ya. iya jam setengah 1 misalnya ada orang kecelakaan juga, misalkan mobil sama mobil lah, motor, dan memang ada yang robek. Oke.
kepalanya yang tidak sadar Iya, dan sebagainya, iya. itu memacu adrenalin sih Oke. yang penanganannya. Nah, terus pasti kan kalau di rumah sakit banyak tangisan, kadang kan Betul. juga terus juga teriak-teriak lah, kesakitan. Nah, itu apa nggak berpengaruh Kak pada saat misalnya lagi belajar nih? Terus kan ada pasti masa-masanya belajar Iya. ya. Terus ada pasien yang ribut dan lain sebagainya. Itu gimana tuh Kak? Oke, seperti yang kita ketahui kalau pelukan yang paling tulus atau air mata yang paling tulus itu ada di rumah sakit ya. Wah, Jadinya iya, yang iya. memang kita harus mengetahui juga kondisi pasien tuh bagaimana, kayak kita harus empati. Dia tuh ribut, dia tuh nangis itu bukan karena tanpa sebab, jadinya karena memang kayak kehilangan orang tercinta, kayak kesakitan yang kita belum tentu pernah mengalami. Jadi kita dituntut untuk berempati ke sana. Itu jadinya kalau mau belajar, waktunya belajar itu ada pada saat di poli misalnya nanya-nanya ke dokteran, pada saat di rumah kalau nggak jaga malam, Iya. dan kalau jaga tuh belajar lewat HP bisa, dan yang nggak belajar bawa buku lain sebagainya, tapi belajar yang memang praktis lah, yang fleksibel, karena melihat dari kondisi di rumah sakit juga gitu, biar supaya kita tidak mengganggu pasien juga gitu. Nah, terus kalau sekarang yang paling banyak dialami pasien itu sakit apa Kak biasanya? Kalau yang paling banyak sih aku lihat kalau di bidang penyakit dalam itu ada hipertensi, tensi tinggi, ada diabetes mellitus, dan Kayak komplikasi. diabetes tuh emang dari dulu banget ya? Iya, itu Terus banyak selalu kasusnya. pola hidupnya yang perlu diperbaiki kayak gitu. Kalau di bidang bedah kecelakaan tuh ya ada aja, satu hari itu ada ya. Oh, ada aja gitu ya? Iya, Nggak pernah kayak, absen berarti ya kalau kecelakaan tuh kayak ya? jatuh sendiri lah, Oke. tabrakan, Oke. terus tusuk paku atau lain sebagainya gitu, ada aja. Oke. Nah, terus sebagai anak muda nih, kan kasusnya itu lagi tinggi-tingginya tuh tentang obesitas ya. Mungkin Betul. karena makanan sekarang itu juga Iya. banyak yang apa sih, Yang fast gulanya food, tinggi gitu yang ya. food ya. Nah, itu sebaiknya kita gimana sih Kak sebagai anak muda tuh? Kalau sebagai anak muda yang memang masih Soalnya kan kalau masih muda mungkin belum Betul. kelihatan ya, tapi Iya. baru beberapa tahun tuh baru kelihatan. Nah, gimana sih cara kita mengatur pola makan kita? Nah, kalau dalam kesehatan holistik ya, kesehatan itu dilihat dari berbagai sudut pandang, misalkan dari biopsikososialnya, biologinya bagaimana, kayak postur tubuhnya gimana, terus makanan, pola makannya bagaimana, apakah dia makanan bergizi, ada karbohidrat, protein, lemak, itu harus seimbang kayak gitu. Habis itu biologinya di sana, psikisnya. Ada orang yang pola makannya itu awalnya bagus, tapi karena psikisnya kayak misalkan galau, Nah, itu berarti Terus ternyata ada masalah, terganggu jadinya juga kan ya. kadang-kadang makan, Iya, terus iya, benar. kalau makan pun ngemil, misalnya sambil nangis ngemil kan ada aja kan. Bagus itu. Habis itu kayak Oke. stres tapi makan terus, obesitas lah, jadi stres tapi nak makan, kurang gizi lah jadinya, anemia atau lain sebagainya. Biopsikososialnya, kesehatan itu juga dilihat bukan hanya dari fisiknya tapi dari sosial, misalnya dia antisosial kayak gitu, itu sudah dinyatakan kurang sehat dalam segi holistik. Terus ada spiritualnya. Oh, Spiritual juga itu, spiritual juga termasuk iya, ya? dilihat, Oh. karena spiritual itu bukan hanya hubungan kita kepada sang pencipta ya, tapi spiritual itu bagaimana kita bisa mengetahui apa tujuan hidup kita, siapa kita sebenarnya, kayak gitu, Oh, pada diri sendiri kayak jati gitu. diri Jati gitu diri, ya betul. intinya ya. Oke, berarti itu juga harus seimbang berarti Harus ya. seimbang semuanya. Oke, jadi buat fans Tia Radio Barong itu tadi ya tips-tipsnya nih sebagai anak muda, semuanya harus balance Iya. ya, harus seimbang. Nah, kan tadi Kak Edi juga udah cerita ikut lomba, pernah ikut organisasi, terus Kak Edi juga tadi sempat menyinggung ikut di BSC atau di apa tadi yang lagi satu ya? Yayasan sesama. Oke, sesama. Apa yang mengetuk hati Kak Edi itu kok mau sebagai relawan gitu? Awalnya sih memang mau membantu ya, lihat di Instagram gitu, kayak masih banyak orang yang membutuhkan. Nah,
Suatu ketika pada saat semester 2 atau semester 3 itu ada salah satu dokter, sekarang direktur rumah sakit RSUD Buleleng, Dokter Arya, sekarang juga kayak kepala dinas kesehatan, beliau juga pernah membawakan sebuah seminar gitu. Seminar tentang kesehatan penyakit dalam lah intinya, kayak diabetes atau lain sebagainya. Nah di akhir slide-nya itu ada kayak informasi, kayak ada pamflet atau foto yang melihatkan perjuangan dia untuk membantu sesama di pelosok-pelosok negeri kayak gitu. Terus ada Instagramnya Yayasan Sesama dan ada kontak personnya. Aku coba ya kontak, dan ternyata disuruh ke sekretariatnya di Klinik Sahabat. Itu pertama kali, dan aku daftar ya. Pertamanya kan jadi relawan kan nggak perlu daftar ya, kayak nggak perlu daftar, langsung aja ikut. Nah dari sana lah ikut, dan ternyata yang jadi relawan tuh banyakan dokter, banyak perawat, apoteker, guru yang udah mempunyai pekerjaan yang mapan gitu lah intinya. Dan aku satu-satunya mahasiswa di sana gitu waktu semester 3 rasanya. Wih, kaget dong. Ya awalnya harus beradaptasi karena perbincangannya tuh tentang kesehatan dan lain sebagainya. Tapi waktu itu juga ada admin yayasan merangkap jadi supir juga, sering jalan sama dia kayak ya cerita-cerita, canda tawa, ngobrol. Terus lihat juga kondisi yang bukan hanya di kota Singaraja ya, tapi dari ujung timur sampai ujung barat itu pernah aku jajahi, dari jalan raya sampai jalan setapak itu pernah. Udah semua berarti ya, dijajah ya. Dan seru, aku suka orang traveling jadinya, lihat pemandangan bagus, jadi seru inget. Sambil juga bisa ini ya, cek berbagi kayak gitu ya, kesehatan. Nah dari sanalah kayak kan aku satu-satu mahasiswa dan upload lah misalkan kegiatan aku, dan teman-teman tuh kayak tertarik, kayak penasaran awalnya kayak apa sih yayasan sama, terus tak jelasin, ternyata tertarik. Aja satu orang dulu lagi upload, aja ternyata 3 orang lagi ya tertarik, mau ikut dong, tak ajak lagi. Yang semulanya satu angkatan jadi adik kelas, dan sampai 2 tingkat 3 tingkat di bawah dan di atas tuh ikut kayak gitu, pernah ikut. Wow, Dan kalau baksos tuh baru banyak banget ya. Iya, sampai waktu BSC juga sama. Nah kalau ceritanya di BSC itu gimana, kayak tahu informasinya dari sosial media ya, atau dari sosial mulut media. ke mulut? Dari BSC itu sosial media awalnya kan, karena sudah ada pengalaman di yayasan sama, selanjutnya ke BSC, Buleleng Social Community. Aku ikut juga, kayak tiba-tiba mau lihat Instagram BSC, habis itu langsung ke sekretariatnya. Dan ternyata sama juga konsepnya, kayak kita ke pelosok Buleleng sampai menyerahkan bantuan, memberikan pelayanan kesehatan gratis atau lain sebagainya yang membantu sesama kayak gitulah. Dari sana seru, dan ngajak temen lah di sana, ketemu temen juga yang satu visi untuk membantu sesama kayak gitu, jadinya semakin seru. Terus juga kan pasti banyak punya kenalan akhirnya kan ya, dari BSC maupun dari yayasan sama gitu kan. Nah itu gimana rasanya Kak Edi? Kayak ya senang aja bisa berdampak untuk orang banyak gitu, karena yang pernah aku baca filsafat tuh ada 3 tingkatan kebahagiaan ya. Ada namanya orang tuh bisa bahagia dari mencari kesenangan, misalnya hura-hura gitu ya. Hura-hura itu namanya pleasure life. Tapi itu hanya sekejap aja, kayak misalkan dikasih HP baru. Ya awal-awal kayak senang gitu, tak boleh sampai lecet gitu ya. Terus 1 minggu udah biasa aja, dan 1 tahun udah dilempar ke kasur HP gitu. Betul. Pleasure life. Iya, berarti terus sementara itu ya. Terus yang kedua tuh ada namanya good life. Itu kesenangan dari membantu orang, kayak ya kalau ada orang kesusahan bantu, itu lebih panjang durasinya, kayak aku bisa membantu, terus orang ini yang sebenarnya tidak bisa sekolah bisa jadi sekolah gitu. Dan yang paling tinggi tingkatannya ada meaningful life, kayak dia tuh bisa berkontribusi dan berdampak, lebih dari membantu tapi bisa berkomitmen untuk selalu bisa berkontribusi untuk
perbaikan atau perkembangan dari lingkungan dari orang di sekitarnya. Oke, wow, berarti ini kita juga dapat ilmu baru nih ya. Jadi Rina Iya. juga baru tahu tuh, dan itu sangat-sangat masuk akal ya. Kalau yang sementara misalnya kayak aduh nilainya jelek nih, udah Iya. nanti minum nanti ke ini ya, mungkin kalau sesekali boleh ya, tapi kalau terlalu berlebih kan juga pelampiasannya itu ke situ Hanya kan. 1 hari ya, Iya, kayaknya. 2 hari lah. Nah, itu berarti dia jangka waktunya nggak lama ya, sementara dia ya. Oke, terima kasih banyak nih buat Kak Edi. Jadi buat fans Tia Radio Barong, sebelum Rina lanjut lagi sama Kak Edi, seperti biasa Rina mau puterin dulu lagu spesial buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus, enjoy. Oke, mungkin lagi 2 lagu, abis itu baru kita atrasin. Oke. Masih sama jika kau tahu ujungnya. Satu perkenalan, 2 pendekatan. Apa kau bosan? Bencana-bencana di luar rencana. Katanya ada salam Edi dari Chandra. Janji-janji Oh iya ya. Gimana sekarang ada sini? Enggak, kayak di luar aja. Oh iya. Siap. Biasanya kalau kesini pasti masuk dia. Nanti titip gini salam sama ini ya. Nanti Oh, Ainun ya. kirim foto. Aku masih sering main. Iya, dia waktu ini paling heboh biasanya dia. Iya, nyambung lah aja. Wih, dari SMP bener-bener apa-apa berdua aja sama Ainun. Iya, SMA di Ainan di mana? SMA kan Ainun di lab. Pokoknya kan SMA 2, tapi dia nggak dapet. Oh, Akhirnya pisah lah kita gara-gara SMA. SMA 2 di di gini Sambangan. Bu Lilis tau? Siapa? Bu Lilis geografi kan? Oh, pernah dengar aku boleh di sini. Dia Tapi bisa kalau sama aku gitu. yang ngajar tuh ini, Bu Rosita. Oh. Gitu. Kalau jurusan IPS. Iya. Iya. Oh jurusan IPS. Oh geografi kebenaran dapat tuh. Iya. Tidak Bu Lilis ya? Beda mungkin jadi ini ya MIPA kayak dapet ya. Iya Pak. katanya. Nah, mungkin dia bisa. Oh iya benar, Chandra nggak di rumah dia. Luar. Takkan seperti di layar-layar kaca. Pas kuliah sering sama Ainan? Jarang. Pas awal-awal tuh inget banget dia bingung kali milih jurusan. Kayak aku apa ya gitu, sedangkan itu tuh udah detik terakhir kita milih. Jadi lah apa aja gitu akhirnya. Abis itu kalau ketemu itu nggak tahu ya, bisa dibilang masih sering atau jarang ya, soalnya kayak sebulan dapat aja gitu, dapat aja keluar, dapat aja ketemu. Dari dulu apa dijanjiin rendang sama tapi belum dikasih. Rumahnya di gini kan di mana? Jalan Putih. Satelit. Iya, satelit. Satelit. Lucu deh, di depan masjidnya banget dari rumah. Oh, enggak dia sih masuk. Nggak isi- masuk sih, Dikit tapi ya? dikit. Oh, Benar-benar di depan ya banget. Dia gini tak suka tak minta kurma. Selalu minta kurma dah kalau sama itu. akhirnya pas sempro ya aku ke gini ke FE. Oh iya, aku juga ke ini. Bukannya aku lihat kok Oh masa ya? iya, enggak ya? Kayak pas geng kita fotoan baru kau rasain enggak berdua tuh? Aku yang motoin. Enggak. Aku sendiri sana tuh saya. Berdua tapi kan fotoan berdua gitu sama. Oh iya. Oh iya sama Aiden iya. Tulisan foto fakultas berdua. ekonomi ya kan? Oh iya iya iya. Iya. Oh iya ya. Ada juga. Oh dia ada di sana juga ya. Tapi Belum beda kenal. nggak sih, maksudnya kita nggak barengan nggak sih datang? Kayak sembarangan ya. Ah masa ya? Tapi belum kenal mungkin. Iya iya iya. Itu benar-benar waktu ini cepet-cepetan banget. Aku udah Siang kira. kan, siang-siang. Iya. Tapi aku sebenarnya nggak itu jadwal radio sebenarnya, cuman ya udah deh tak sempetin sebentar tapi kan dia udah heboh udah terus kayak udah nikah yang ngundang semua diundang. Lucu banget, dia heboh banget. Sudah saatnya kau
Ya, ternyata udah semua lulus. Ntar aku belum. Pasti lulus. Aduh. Tahun depan kan. Iya sih, Maret kan. sekarang. Tapi sekarang udah nyusun sih. Proposal. S1 ya. Iya. Mahasiswa gitu deh ya. Kalau ada proposal skripsi itu dah. Ya awal-awalnya sih, tapi kalau di jalan. Iya sih. Tapi aku lumayan enggak gini sih, kayak enggak ngebut-ngebut kali ya jalanan. Karena ikut gitu lah kegiatan kalau. Apalagi waktu itu ada lomba PKM kan masih ikut aku. Kalau udah enggak mau ikut tapi disuruh ya lagi sekali aja gitu dosennya. Ya ikut jadi Itu dosennya lolos. nyuruh. Oh dosennya aktif banget ya nyuruh-nyuruh dia itu. Cuma nyuruh. Kayak ya nyuruh isi bimbing juga tapi kan ada bilang, adik kelas saya udah gitu kayak ya kamu udah ikut satu orang aja ternyata lolos itu dan aman sama nyusun proposal ya jadi yang di lab dulu tapi gara-gara itu nilai aman sih kayak bercanda lah dulu. Soalnya kan terkait nggak PKN sama ini? Beda sih. Beda ya. Kalau PKN penelitian di laboratorium, kalau skripsi aku tentang ini transcendental meditasi terhadap tingkat stres siswa. Berarti benar-benar ke Ya, kesehatan mental banget ya itu ya, kesehatan Mbak, ya? mental. Kalau di kedokteran unik 1 gini, apa namanya, spiritual healing, herbal medicine yang gitu-gitu yang difokuskan kedokteran pariwisata. Biar ada bedanya dari kedokteran Oh iya, iya. herbal kayak gitu kan banyak yang belum diuji coba. Wow. Berarti udah wisuda juga ya itu ya. Samaan sama ini. Ainun baru ini kan, Iya. aku April. Kalau wisuda tuh satu angkatan barengan atau ada yang beda-beda? Ada yang belum. Oh ada yang belum juga. Oh gitu. Tak kira harus kalau kedokteran karena ada mau koas jadi harus disamaratakan. Ya benernya gitu tapi karena ya lagi yang belum nih nggak mau ngajar ya. Oh gitu ya. Oh berarti kalau emang yang nggak mau ngajar, Ya. nggak mau ngajar ya udah digituin aja. Nggak bisa nggak buat gimana yang nilai Oh gitu. iya sih. Ada juga yang kayak gitu ya. Ada ya satu dua orang kayak. Tapi yang lainnya kayak ya di mampu aja kalau revisi ya lagi revisi berapa kali ikutin aja tak gitu sama. Iya iya sih benar sih. Jalaninnya intinya jalan. Benar-benar. Aku di Jeneng Dalam akhirnya. Aku udah pernah ke sana kok. Iya udah waktu itu udah nanya di sini. Jauh. Pertama-tama kalian pertama-tama pindah tuh kan pas kali kan seundang juga. Oh Dulu iya. aku rasa kayak kebun binatang kan ya. Wih, Iya, pagi-pagi ada sapi. iya itu dah apa kayak kan sekarang ngerasain. Dia tempat healing bagus, tapi sinyal jelek. Iya. Habis itu, walaupun aku di Banyuning nih, dekat Jinalam jauh, kerasa jauh. Aduh. Gak tahu kenapa, kayak jauh aja. Iya, Gitu. kayak jauh aja ya. Kalau apalagi udah baru masuk. Tapi emang jauh sih, Iya jauh. masuknya jauh. Mm-mm. Kalau dari Banyuning ke kampus, apalagi ke RSUD kayak udah kenalin 5 menit ya. Tapi ternyata kalau ke Jeneng Dalam berasa jauh banget Bagus nih, ya. belum lagi Kalau siang jalannya tuh bener lagi, kecil. aduh, iya benar. Kalau siang waktu macet. Oke sekarang ya, Jadi, closing nih closing. Dari kawasan Pantai Indah Singaraja Radio Barong 102 FM, balik lagi sama Rina dan juga Kak Edi di sini. Wah hari ini tuh kita udah banyak banget ya ceritanya, sharing-sharingnya juga sangat-sangat membangun dan motivasi banget ya. Nah jadi apa nih Kak kesan-pesan buat para pendengar maupun penonton yang ada di live Radio Barong sebagai anak muda gitu. Kita kan harus tahu apa yang Iya. kita prioritaskan, kita juga harus berkualitas gitu. oke, kan ini acara namanya Suara Anak Muda ya, jadinya
aku harapin untuk anak muda di seluruh Buleleng ataupun di seluruh Bali ataupun di seluruh Indonesia dimanapun berada itu harus semangat untuk mencapai tujuannya, fokuskan pada salah satu titik. Kayak misalkan seorang pemanah ya, itu harus fokus untuk mencapai titik yang dituju kayak gitu. Kalau kita lain-lain kurang fokus dan tidak menjalani prosesnya, pasti bakalan susah untuk mencapai titik yang dituju itu. Dan kalau bisa, yang seperti aku sebutkan tadi, kita bisa menjadi meaningful life, bisa berkontribusi untuk kemajuan dan membantu dari sesama dan memperbaiki lingkungan yang kita anggap itu kurang benar. Itu karena kita menjadi anak muda ya, menjadi generasi muda, generasi penerus, jadinya bukan hanya diteruskan tapi bisa diubah mana yang kurang patut dan bisa menjadi panutan ataupun bisa menjadikan hidup jadi meaningful life. Dan salah satu quotes yang sampai saat ini aku pedomi adalah happiness people are not getting more but those giving more. Jadinya seseorang yang bahagia itu bukan hanya yang dia mendapatkan lebih banyak, tapi dia memberikan lebih banyak untuk sesama dan juga untuk kebaikan kita semua seperti itu. Wow, keren banget nih closing statement dari Kak Edi. Terima kasih banyak sebelumnya udah meluangkan waktu ya Kak Edi untuk datang ke acara Suara Anak Muda nih. Semoga next episode kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, buat fans Setia Radio Bareng juga terima kasih banyak yang udah ngedengerin kita. Besok kita akan ketemu lagi di jam 1 sampai jam 3 sore. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus Radio Bareng 102 FM. Enjoy, see you, and goodbye. Oke, see you. Yeay. Makasih banyak ya Edi udah datang. Makasih juga. Semoga ini bisa pasti bisa sih bermanfaat nih buat semuanya.